Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Millata abai Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub. Saya ngikuti tradisi bapak-bapak kami dalam beragama. Padahal kaifiyatul amal bihadaddin niku pun masturah, pun mudawwana. Tapi diistilahkan bapakku. Aku anut Islam kau Islami bapakku, mbah-mbahku yaitu Ibrahim, Ishak, Yakub. Apa itu prinsip dasar Islam yang nggak bisa dinego? Maka analana an nusyrika billahi min syai'. Begitu juga ketika Nabi Yakub mau kapundhut. Am kuntum syuhada idh hadara Yaqub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa ilaha wahid. Sekarang pertanyaannya, yang namanya Tuhan, Tuhane wong akeh apa Tuhane Nabi Yakub tok? Tuhane tiyang kada. Tapi supaya orang punya asobiyah, saya ulang lagi, supaya orang punya apa? Asobiyah, merasa memiliki, diistilahkan Tuhannya bapak-bapak kami. Nah, kalau suwun putu-putu Mbah Hisham mempertahankan pondok niki, ini pondoknya Mbah Hisham, ini pondoknya mbah saya. Aku nerusno Qur'ane mbahku, nerusno kitabe mbahku. Dengan seperti ini kamu merasa tamaluk. Nah, barokahnya merasa tamaluk itu tidak ingin lepas. Tapi aku mikir Qur'ane wong akeh, agamane wong akeh, terus wis enakmu dhewe. Makanya dulu bapak saya hafal Quran, buyut-buyut saya itu banyak yang hafal Quran. Nak ngandani kula iku mau ngeten tok. Hak. Kowe kudu hafal Quran. Nek ora hafal Quran anakmu ora hafal luwih duwe alasan wong bapake ora hafal. Jadi pembunuh generasi itu yang pertama. Jadi bapaknya alim, hafal Quran, anaknya ora alim, apa meneh maklaran, putu tambah nemen. Mergo dia alasan bapakku yo ora. Kemudian nak bapakku yo ora hafal maklaran, tambah dia alasan meneh. Sehingga diistilahkan di Quran kebenaran pasti diisnatkan dzurriyatam ba'duha. Jadi ini peringatan sekaligus ngamuk, semua terserah oleh nafsiru biye. Pokoknya kalau butuh ngomong yang ngomong atau mawon, sing ijak orisinil. Sehingga silsilah itu penting. Mulane cara Mbah Mun guru kula niku, aku muga ra di murid ngalim ya isin. Ya udah isin gimana? Misalnya zaman Mbah Mun diwaca Doroba Zaidun Amron. Tok murid berhubung goblok diwaca Doroba Zaidin Amrin misalnya. Lah wong putu murid maca ngono, putune maca ngono, jare sanate kok Mbah Mun, pusing gak ya? Jadi murid ini pembunuh sejati ketika pembunuh kealiman gurune sejati itu semua kan ngirane iku wacanan kok Mbah Mun. Padahal goblok-gobloke dhewe. Tapi ajak-ajak. Mulane murid itu kudu alim ben gurune di harkat dan martabat. Itu ribet. Terus sehingga kenapa Nabi terbaik itu justru Nabi paling akhir? Karena normali wong saiki luwih pinter timbang wong dhisik normali. Misalnya sampean wong kudus saiki, untuk ilmune Mbak Arwani, untuk ilmune Mbah Hisham, ilmune sinten kathah lah. Terus ora ilmune Mbah Raden Asnawi, ilmune Mbah Maksum, Mbah Asnawi Sepuh, kudune luwih alim. Mbah Turaihan mereka do ngarang kitab karek nyinaoni iso kabeh. Kudune luwih pinter. Tapi alhamdulillah kok ora. Lah ora iku imma sopan. Wonten kanca kula niku ora tau maca Wahab. Macane takrib. Tak takoki kenapa maca takrib. Sungkan bisa nyanyi Mbah Mun. Mbah Mun wis maca Wahab aku takrib. Jare. Lah kok ora alim kaya Mbah Mun, gak sopan. Wis nandingi guru gak sopan. Ya mbok nek madhape sampean ngono, ana putune Mbah Hisham, Qur'ane rapati lanyah, mergo ora kepen nandingi. Mbah Hisham iku ya bagian dari kesopanan. Tak kei solusi, mau tak gosok tak kei solusi. Dadi anggap ae nek sampean ora alim Mbah Hisham niku mimba bitawadu, napa? Tapi niku muga-muga yang sangat muga-muga. Ketoke ora fakta, ketoke yo pokoke muga-muga. Terus mangke kersane barokah kula waosaken kitab-kitab peninggalanipun. Beri niki kitabnya Mbah Hisham, kebetulan saya pernah belajar kitab ini khatam. Namanya Sirajul Qari'. Ini sarah dari kitab Imam Syatibi. Siapa yang biasa nyanyi? Gus Abang. Gus bernyanyi jadi sekarang.
Saya baca beberapa nazuman ketika beliau Imam Syatibi muji Quran. Di kula waca mulai bismillahirrahmanirrahim bada'tu bi bismillahi fin nasmi awwala tabaraka rahmanan rahiman wa mau ila wa sannaitu sallallahu rabbi ala ridha muhammadinil muhdi ilan nasi mursala terus wa itratihi summa sahabati summa man talahum ala lisani bil khairi wabala. Terus ketika beliau muji Quran ngendikane wa ba'du fahablu wa fina kitabu fajahid bi khiblal ida mutahabbila. Terus kamu harus bangga karena kamu ditunggoni Quran. Fahablu wa fina. Artinya jadi orang Islam itu harus bangga, harus senang karena kita dipandu, diayomi, dipandu, diayomi oleh hablu wa fahablu wa fina. Fajahid bi. Maka kalau kamu berjuang harus dengan logika-logikanya Quran. Di sini disarai ketika ngendikan fajahid bihi wal murad bil habail adillatul qur'ani al-laihatu wa hujajuhu al-wadihatu. Jadi yang dimaksud dengan tali Allah adalah logika yang dibangun oleh Quran. Saya sedikit cerita tentang logika yang dibangun. Misalnya begini. Dulu itu ada orang Arab yang sangat cerdas. Beliau sering jadi delegasi ketika pembebasan tawanan. Orang sampai disuruh pembebasan tawanan artinya orang yang biasa ahli negosiator top. Ketika perang Badar itu kan Nabi menang, sehingga orang-orang tokoh kafir banyak ditawan Nabi, disebut Asra Badrin. Yang diutus itu namanya Muhammad bin Mut'im, Jubair bin Muhammad bin Mut'im. Itu diutus, dia kafir betul. Delalah pas diutus itu, kan Nabi dulu udah ada hotel zaman itu, jadi orang-orang musyrik sampai perdebat, yang nginepnya di masjid. Tapi ojo terus jadi hukum saya wong musyrik kalau nginep. Dulu itu ya memang kondisinya seperti itu. Delalah Nabi pas sholat maghrib baca surat Wattur wa kitabim mastur fi rabbim mansur wal baitil ma'mur wasafil marfu. Itu dia tertarik dengan kalamnya Quran. Makanya kalau sama tidak bisa tafsir itu harusnya susah sesusah-susahnya. Karena orang kafir saja paham. Masa kita santri tidak paham? Loh, Sayyidina Umar itu masuk Islam gara-gara dengar apa? Quran. Menjadi muslim karena paham atau karena tidak paham? Hadal kafir aslama bi barokati sema'il Quran. Ya ora krono wong Arab iki, padune ngeles ini. Nah, setelah dibaca Wattur wa kitabim mastur fi raqqim mansur wal baitil ma'mur. Dia itu orang yang sangat cerdas. Ketika Allah mulai berargumen, di antara kalimatnya kira-kira gini, kata Allah, saya ada Tuhan tidak apa-apa, yang Tuhan kamu tidak apa-apa, yang Tuhan kalian tidak apa-apa, kata Allah. Tapi jadi Tuhan itu ada prosedurnya, ada syaratnya. Jadi presiden ya harus menang pemilu, jadi bupati harus menang pil. Ya kalau jadi Tuhan ya syaratnya menciptakan langit dan bumi. Oke, kamu Tuhan tidak apa-apa, kata Allah, tapi harus ada aturan mainnya. Kalau ngaku cucu Baisam ya harus salim lah kayak gitu. Ada aturannya. Ojo mau dihormati tok gratisan, harus ada aturannya. Gitu. Nah, untuk jadi Tuhan itu ada aturannya. Lho kalau nirakno dawuh Mbah Zubair, mun kowe anakku kudu alim, mun dawuh Gus Najih gitu, kowe anakku kudu alim. Sehingga aturan mainnya jelas. Mboten nyinggung niki aturan. Enggak apa-apa kata Allah, saya ada Tuhan, yang Tuhan kamu. Tapi penuhilah aturan jadi Tuhan. Apa itu? Ya amkhuliku min ghairi syai'in. Kalau kamu jadi Tuhan harus kamu menjadi makhluk pertama atau orang pertama. Tidak ada yang mendahului kamu. Itu jenis disebut amkhuliku min ghairi syai'in. Jadi kamu wujud tanpa ada bapak, tanpa ada ibu, tanpa di bumi. Seperti Isa ya tanpa bapak, tapi dia lahir di bumi. Isa dengan bumi dulu mana? Kok enak gak ikut ciptakan, ikut jadi Tuhan. Amhumul khaliqun. Ya setidaknya Tuhan itu pencipta lah. Terus ditanya terus, diteror terus. Am khalaqus samawati wal ard. Apa kamu menciptakan langit dan bumi? Wah terus sampai akhirnya dia tidak kuat. Nabi ketika baca itu setelah sholat maghrib dia nangis. Ya Muhammad katanya, habis akal saya, otak saya habis, tidak bisa menandingi apa yang turun ke kamu. Saya masuk Islam. Nah itu namanya hujat. Orang itu nggak bisa bergeming. Makanya Allah kalau adu argumentasi itu begitu fasihnya. Qul ara'aytum ma tad'una min dunillah aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkun fis samawati. Itu nih kita terus.
Allah itu rileks saja. Kul ara'aytum ma tad'una min dunillah. Coba kenali apa yang kamu sembah selain Allah. Aruni madza khalaqu minal ardi. Bu ya kalau ngaku Tuhan itu pas aku gawe bumi urun lah, melok lah. Melok roan lah. Amlahum sirkun fis samawat. Paling gak pas gawe langit itu melok bantu. Urun. Sirkun itu kontribusi. Aku gawe langit bumi ora urun, pas gawe langit yo menengah. Ngerti-ngerti ngaku pangeran. Ku apa-apaan jadi. Wah itu kan orang jari top tenan Muhammad sing turun niku sudah Islam saja Islam. Ya itu makanya ini ketok nak Imam Syatibi itu ahli tafsir sehingga kalau muji Quran dan disare di Sirajul Qorek yang dimaksud hujah itu apa? Adalah adillatul Quran al-la'ikhah wa hujajuhu al-wadih. Jadi Quran itu kalau sudah berargumentasi tidak bisa dibantah. Dan Allah rileks saja. Makanya Allah ketika disaingi itu tidak terus aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkun fis sama. Kata Allah enggak apa-apa kamu menyembah iblis, menyembah setan enggak apa-apa, tapi buktikan kalau setan dan iblis itu pencipta langit bumi. Ternyata enggak ma asyatuhum khalqas samawati wal ardi wala khalqan fusi. Bu yo kalau nuhankan sesuatu tuh yo dipikir lah. Syarat sahnya jadi Tuhan itu harus pencipta, enggak didahului oleh siapapun. Ada aturannya. Jangan selonang-selonang ngaku Tuhan. Sehingga ketika Fir'aun ngaku Tuhan, itu argumennya Nabi Musa itu pernah dimentahkan oleh Fir'aun. Ketika Fir'aun tanya Musa, wa ma rabbul alamin? Nabi Musa sempat jawab, rabbus samawati wal ard, yang nuhani langit dan bumi. Fir'aun masih bisa ngeles. Soal di bumi saya kemana-mana jalan, ma'alim tulakum min ilahin ghairi. Saya tidak pernah melihat Tuhan selain saya, yang dituhankan saya. Soal kemungkinan Tuhan Anda di langit, fa'ukit liyaha maun alatini faj'ali sorkhalla ali at-toli'u ila ilahi Musa. Sudah, Haman saya bikinkan piramida yang tinggi supaya saya bisa melihat Tuhannya Musa. Beliau itu kan celaka kalau betul Fir'aun naik pasti tidak melihat Tuhan karena Tuhan tidak bisa dilihat. Wong kita yang mukmin yang kiai aja tidak bisa lihat apalagi Fir'aun. Wes kiai wis gus wis ana sing salam tempel ora iso delok. Kadang digoleki barokah ora iso roh apa meneh. Fir'aun. Akhirnya Nabi Musa ganti argumentasi. Dan itu argumentasinya sederhana tapi Fir'aun kalah. Rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin. Sing mengerani buyut-buyutmu. Cara bahasa kudus ngono ae gampang. Akhirnya para punggawa Fir'aun mikir, nak Fir'aun pangeran berarti bapaknya radi pangeran, bayi radi pangeran. Kan pangerannya balita kan kira-kira gitu. Dengan Fir'aun punya bapak, punya mbah, punya buyut, berarti Tuhan datang terlambat. Berarti mbah-mbahnya tanpa Tuhan. Ngamuk Fir'aun. Nah di sini hebatnya Quran. Makanya tersana wa qala rajulun mu'minun min ali fir'auna yaktumu imanah. Gara-gara logika itu sebagian mereka sudah iman. Karena enggak terbantahkan bahwa Fir'aun tidak Tuhan itu enggak jelas itu. Makanya banyak yang iman meskipun yaktumu iman. Lah yang yaktumu imanahu ini pula orang yang wajah rajulun min aqsal madinati yas'a qala ya Musa innal mala'a ya'tamiruna bikal yaqtuluka fakhrus inilah kaminan nasiyah. Dia itu ikut rapat. Besok Musa tangkap dan bunuh. Karena dia mukmin, hakikatnya mukmin tapi pura-pura kafir. Dia tahu hasil rapat, keputusannya membunuh siapa? Musa. Jadi pasukan besoknya mau nangkep, malam itu ini sudah nemui Musa. Tadi malam saya ikut rapat, keputusannya Anda besok ditangkap. Maka sebelum ditangkap kamu lari. Jadi kadang-kadang wong khianat itu ya rada ana gunane, paham nggih? Tapi khianat apik. Ya dalile niku. Tapi ini saya cerita betapa argumentasi Quran itu musuh saja tidak bisa bantah. Makanya kata beberapa mufassir, kenapa pertama surat turun untuk Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu Allah sama juga mengatakan gini, bacalah Tuhan. Tuhan itu siapa? Ya Tuhan yang berstatus khalaqah. Masa Tuhan berstatus khuliqah? Ya di mana-mana Tuhan harus berstatus khalaqah, pencipta. Masa Tuhan berstatus khuliqah, diciptakan? Terus orang kafir mulai mikir, berhala diciptakan, ini diciptakan. Jadi hafal Quran itu ya diilmoni lah, jangan hafal toh. Kan kita punya guru-guru yang alim. Di sini ada Qudsi, ada TBS, sarananya banyak. Dulu ketika Mbak Arwani ada Batu Rehan, selalu di Kudus itu ada orang alim, hafid-hafid dulu juga orang-orang alim, kata Mbak Arwani, Mbak Saroni, Sedanten, Mbak Hisham, semuanya punya tulisan-tulisan. Jadi saya mohon sampean jangan berdalih karena fokus Quran kalau raiso ngaji.
mbok maksudnya ku nak nyuwun aku. Ojo aja-aja, ora usah diterusno lah. Karena iman itu, logika Quran yang seperti itu tuh iman. Quran itu misalnya klaim-klaiman kitab suci, Quran tuh fair. Itu nih bi kita min qabli hada au atharatin min ilm. Kalau kamu tidak percaya Quran, tidak percaya Taurat, nggak apa-apa. Kamu bikin buku tandingan, tapi yang sekualitas Quran. Dan itu Quran tenang saja, silahkan ngarang. Kalau kamu ngarang sendiri tidak bisa, sama teman-temannya. Kul fa'tu bi suratim. Kalau kurang orang banyak, buat usyuhada aku ngajak konco. Wakhirnya tonan, ada kompetisi. Siapa yang bisa ngarang nandingi Quran? Itu orang Quraisy nyerah semua. Akhirnya ada orang agak sableng gitu, bilang mampu. Namanya Musailamah, nama? Bagi ini macam ini Musailimah. Kalau ngaji bolak-balik orang semua macam Musailamah, nama macam Musailimah. Gara-gara roh akten nih, jadi rata-rata itu macamnya apa? Musailamah atau Musailimah? Trennya apa? Musailamah. Itu akhirnya ngarang. Ketika dengar wadzariyati dzarwa falhamilati wikra faljariyati Isrofal muqassimati amro. Karena dengar itu kan pikirannya sama-sama diakhiri tak. Terus pokoknya pikirannya gitu. Padahal wadzariyati dzarwa itu zarrah itu kekuatan yang dahsyat. Disaingi wazariati zar'a, falhasidati hasda. Terus falkhobizati khubza, fallakimati lukma. Jadi terus sampai yang pesen itu iki apa-apaan. Jadi mau wal zariati zar'a, demi perempuan-perempuan yang menanam padi. Wal isbar ditanam ya wal hasidati hasda, demi perempuan-perempuan yang memanen. Berarti panen wal khobizati khubza, kemudian jadi roti. Terus fallakimati kemudian diuntal. Ngasih pesanku protes. Iki apa-apa. Lah ya kula hada ila majnun. Sampai sing pesannya kecewa. Sing order kecewa. Wah yo ora kasil nek gumuk nyanyi Quran yo ora kasil. Iku apa-apaan niku wong perapatan nak iso kira-kira gitu. Jadi makanya Quran itu ya santai saja, enggak apa-apa. Kalau kamu tidak percaya Quran, kul fa'tu bi asyri suwarim mislihi muftaroyat. Kalau asar nggak bisa surah saja, enggak. Kalau 10 surat nggak bisa satu saja. Dan Quran fair sampai watu manistata'tu min dunillah. Enggak apa-apa kamu minta bantuan. Sehingga ketika dikarang nyanyi alam nasroh, adib ja'u madib, nyanyi parah. Kalau niku apal ora krana kula pecinta Musailamah karena saya peneliti. Nyanyi alam taroh itu begini. Al-filu mal-fil wa ma adraka mal-fil lahu khurtumun tawil wa dailuhu qasir. Kamu tahu apa itu gajah itu apa? Gajah itu hewan yang khurtumun tawil, punya apa? Belalai yang panjang, tapi lahu dailun qasir, tapi apa itu ekornya pendek. Yang pesen saja kecewa. Lha iku cah cilik ya roh nak gajah. Kok ora mbok sifati pisan nak ide kowe matek. Bandingkan dengan Quran biasa. Jadi kualitas Quran itu luar biasa. Nah, sehingga terus kita ini harus tahu bahwa mukjizat Nabi tertinggi itu apa? Quran. Makanya Burdah itu kalau muji Quran itu luar biasa. Ayatul hakim minar rahmani muhdatsatun qadimatun sifatul musifil tapi terus sampai saat terusnya wahakamatun fama yubkina min syubain saat terusnya. Di antara sifat yang diutarakan Burdah apa? Kalau berdebat itu tidak pernah kalah. Ya tadi Quran tuh kalau berdebat tuh tidak pernah kalah kayak tadi. Ketika Musa mensifati Tuhan dengan status Tuhan langit dan bumi, Fir'aun itu masih ngeles. Jadi ketika dikatakan yang nuhani nenek moyangmu, mafhumnya apa? Fir'aun tidak Tuhan karena punya nenek moyang. Kalau Fir'aun Tuhan berarti nenek moyangnya tanpa Tuhan. Ya, ini cerita-cerita tentang apa mukjizatnya. Kalau cerita sidik tentang kiro asapah. Ini kemudian sesi kedua nih. Kiro asapah niku asyatibi fis sab'ah bimanzilatin Nawawi fil fikhi. Terus Imam Syatibi mendokumentasi sab'ah itu bimanzilatin Nawawi fil fikhi Syafi'i. Jadi orang tahu mazhab fikih Syafi'i semuanya lewat jalur siapa? Imam Nawawi. Padahal Imam Nawawi itu sudah abad ke-6. Tapi begitu juga orang tahu sab'ah itu semuanya barokahnya Imam siapa? Syatibi. Sehingga identik orang yang ingin belajar sab'ah pasti pernah belajar Syatibi. Syatibi maksud nazuman yang terkenal Syatibi ya.
Jadi tidak bisa ndak. Meskipun sebetulnya Imam Syafi'i sendiri itu ya punya indukan. Gini niku Abi Amrin Ad-Dani. Jadi Abi Amrin Ad-Dani ini sebenarnya yang hakikat indukan Sab'i. Punya kitab namanya At-Taisir fil Qira'atis Sab'i. Nah, di kita sebagai peneliti Sab'a itu lahir dari mana? Kalau secara talaki lahirnya Sab'a itu dari riwayat. Al-qira'atu sunnatun mutaba'ah, qira'atu sunnatun mutaba'ah. Tapi apapun itu riwayat, Sab'ah itu bisa dianalisis oleh pakarnya, oleh ahlinya. Saya beri sekian contoh bahwa Sab'ah itu bisa dianalisis. Dan contoh ini pasti benar, tidak mungkin salah. Karena sesuai yang ditadwin, sesuai yang dibukukan para ulama. Kalau ada hamzah satu, ditambah ada lagi karena istifham. Ya normalnya dibaca semua, misalnya a'jamiyun. Memang a'jamiyun itu maknanya orang ajam. Memang sudah berhamzah. Lalu ada hamzah istifham. Kemungkinannya ya bitahqiqil hamzatain. Terus kita baca apa? A'jamiyun. Atau karena dua hamzah ini jejer, kemungkinannya kita baca idgham. Berarti baca a'jamiyun. Tapi sanad kita kira atau asim min riwati Hafiz bacanya apa? Tasil. Sehingga kita baca apa? A'jamiyyu wa'arab. Begitu seterusnya di semua tema-tema Sab'ah. Nah, kenapa hamzah itu bisa jadi korban? Karena hamzah ini huruf oportunis. Sebenarnya sampean bingung nggak lah? Enggak sekali kita bingung tak lereni. Mulanya sampean harus pura-pura paham atau paham betul. Saya beri sekian contoh. Sampean kalau ngaji sorof, itu kan amana, yu'minu, imana. Terus ujuk-ujuk fahuwa mu'minun, wadza mu'manun, terus amin. Sekarang kita elal satu-satu. Engkau tak wacana kitab Sab'ah ini, kitab tinggalane Mbak Isam. Kulo ge gadah. Yo gadah tahu tak sinau nih. Kalau cucu Mbak Isam ingin bersaing kalian kulo kudu sinau kitab niki khatam. Nanti baru nantang kulo. Macane bener di. Ojo mau di dokumen tok ora diwaca. Nak ndelok kumuwe ketoke ora tau diwaca. Mboten sampe rasa tersinggung biasa mawon. Kalau beri contoh ya. Amana asluhu a'mana ala wazni af'ala istama'at alhamzatani. Walhasil terus faqulibat saniyatuhuma napa? Alifan. Jadi napa? Amana. Tapi orang-orang iklal itu ya oportunis. Amana diganti alif karena harokatnya fathah. Harusnya ya yu'minu diganti wawu yu'minu. Maka ada qiraah yu'minu. Mu'minun bukan mu'minun tapi mu'minun, yaitu qiraahnya Abu Ja'far Al-Qari. Nah sekarang a'mana yu'minu i'manan harusnya. I'manan diganti jariyah menjadi apa? Jadi ubdilat al-hamzatus saniyah ya'an liwuku'iha ba'dal kasri. A'mana ubdilat hamzah saniyah alifan liwuku'iha ba'dal fathah. Normalnya yu'minu juga dielal. Tapi Imam Asim ini aneh. Amana di'elal, innal ladzina amanu di'elal, bukan a'manu. Tapi yu'minu tidak di'elal, masdar di'elal lagi, isim fa'il tidak di'elal. Qad aflahal mu'minun. Fi'il amar di'elal lagi, wailaka amin, bukan wailaka amin tapi wailaka amin ala wazni af'il. Awas tuh kena bingung langsung tak lereni berarti. Lanjut. Sehingga hamzah itu apa? Hamzah itu mala surata lahu min lafdhi. Hamzah itu satu huruf yang oportunis, tidak punya bentuk. Nah, gara-gara gak punya bentuk itu ada sekian ulama cara menduga. Apakah ketika ditulis wawu itu hamzah apa memang wawu? Ayo saya jawab sing putu-putu Baisam. Ketika ditulis wawu itu hamzah apa wawu? Imam Asim milih partai itu wawu. Sehingga beliau baca walam yakullahu kufuwan ahad. Padahal seluruh dunia tahu kalau kufuwan di sini maknanya kuf'an. Karena dari mahmuslam kafa ayak fa'u kuf'an wa maknanya walam yakullahu kufuwan ahad dan tidak ada seorang pun yang menyamai Allah. Kafa'ah kuf'an itu mahmus lah. Kalau dibaca wawu orang ngira itu nakis. Padahal itu tidak nakis sama sekali tidak. Sehingga
persaingan di sab'ah, kalau boleh dibahasakan persaingan. Itu ada yang baca kufuan, ada yang baca apa? Kuf'an. Mulane wong kok jowo sinau sab'ah tok bar setor wis gak roh alasane. Ya tak warai sampean. Mesti tak warai mbek ngamuk. Nah. Sehingga maknanya huzuan juga sama. Sing maknane ngenyek iku haza'a yahza'u hus'an harusnya. Tapi Imam Asim baca huzuan. Tapi beliau di fi'il baca pakai hamzah. Allahu yastahzi'u. Maka ada pesaingnya yang baca yastahzi. Dong ya. Karena ditulis suratil ya. Sehingga dibaca apa? Yastahzi. Nah itu terjadi perdebatan ulama. Karena di Rasm Utsmani hanya tertulis wawu, ya, alif. Kalau sampean latihan khot, ja'a umru'un. Setelah ro tulisannya apa? Wawu karena dhamma. Kalau ro'a itu imro'an ditulis alif. Jangan fathah, alif karena setelah fathah. Marartu bimri'in ditulis pakai ya karena ba'dal kasr. Sama-sama maknanya ya seorang umru'un itu, tapi khina raf'i kutibat bil wawi wa khina nasbi bil alif wa khinal jarri atau wa khinal kasra bil ya. Yo angel tenan ngaji sapa. Nak dipikir ganti ngene. Tapi nak fotokopinan setor bariku wis to ya sudah. Nah, sehingga harus ada yang menekuni itu. Alhamdulillah Mbak Isyam termasuk menekuni itu karena beliau diperintah Mbak Munawir untuk ngaji sama Barwani. Padahal dulu temannya. Karena yang lebih dulu belajar sapa siapa? Barwani. Tapi sapa itu bisa dianalisis. Ya caranya seperti yang saya katakan tadi. Dan peristiwa tersulit dalam sapa yaitu hamzah. Makanya tadi misalnya Al-Ana misalnya. Fir'aun itu ketika mau mati kan iman. Ya kita tahu ya Fir'aun setelah mau mati terus Jibril gak terima. Kok enak nih dunia kurang ajar kok mati husnul khotimah. Jadi Jibril itu cara manusia ya rontok-rontok piye, rontok sentimen. Masyhur itu ketika Fir'aun mau ngelafatkan la ilaha illallah dijejeli. Tapi ra dijejeli tekek ke sama. Iku go sapang karena enggak ada tekek pas iku dijejeli napa? Turab. Fadas safifihi at-turab. Terus sambil ngendikan al-ana waqat asaita qablu. Kita tahu harusnya lafaz itu hanya al-ana ing dalam saiki. Yaitu hamzahnya hamzah bawaan al, terus ketambahan hamzah istifham. Mestinya ya al-ana, ono-oto ing dalam saiki. Mosok saiki kowe iman, waqat asaita qablu dhisik kowe kurang ajar kok enak. Wong kurang ajar kok husnul khotimah. Ana kurang ajare mau terima delok film gak masalah iki kurang ajar nganti ngaku pangeran. Jadi yo ono malaikat sentimen itu, ono wong ape husnul khotimah ora oleh. Tapi cara kula wis setuju malaikat Jibril, cara Fir'aun akhirnya husnul khotimah yo mangkel tenan. Dia masuk kategori hidup poya-poya mati masuk surga. Makanya al-ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Nah, nak ndelok tren seperti itu, tren bahwa ada dua hamzah itu pasti idgham. Ya harusnya bacanya ajamiyu wa arabi. Tapi karena qiraah sunnatun mutabah, guru-guru kita baca tasil ya kita baca ajamiyu wa arabi atau tas. Itu seterusnya. Jadi jangan sampai kita tidak tahu asal usul sab. Nah, sekarang terakhir contoh terakhir. Mungkin paling 10 menit nih. Nanti mulai bingung alhamdulillah ini karena sekali bingung berhenti. Sekarang sing maknane cerita itu apa? Loh ini saya menghormati Mbak Isyam karena beliau guru sapa. Sing maknane cerita itu naba. Ya kan amma yatasaalun anin nabilah. Maknane naba itu cerita. Ketika seorang nabi disuruh Allah ya masih pakai hamzah. Nabi ibadi anni anal ghafurur rahim. Berarti nabi critakno sira. Umumkan ke semua hambaku anni anal ghafurur rahim. Ketika seorang nabi punya tamu wa nabihum an-dhaifi semuanya pakai hamzah. Nah sekarang fan nabiyyu man amarahu wa bin naba an ahkamillah. Nabi itu siapa? Nabi adalah orang yang diperintahkan Allah untuk menceritakan ketentuan-ketentuan Allah. Normalnya pakai hamzah, bukan pakai ya. Nah di sini kenapa Imam Nafi' baca wan nabiin? Ya ayuhan nabiu. Dong ya. Lu dong tenan tuh. Nah orang leren. Paham ya? Ya pinter lah. Nak pinter berarti soal leren nih.
Jadi kemungkinannya loro cara Abu Nawas, mulang wong pinter ya leren uga ora ana gunane. Mulang wong goblok ya wajib leren ora ana gunane. Sing wong pinter ora ana gunane mergo nguyahi segara taksilul hasil, sing ora paham diulang ya ora ana gunane mergo dadi wa ala kulli halin ra sida jam 3 ngoten mawon kok. Nah, karena maknane naba itu cerita wan nabiyu adalah orang sing mumbiun anillah atau nabiun anillah, disebut nabi ibadi wa nabihum andaifi. Di sini hebatnya Imam Nafi' bukan baca ya ayyuhan nabiyu tapi baca ya ayyuhan nabiu pakai hamzah. Karena memang dia tidak nakis, dia itu mahmus lam. Mahmus apa? Lam. Makanya ada cerita meskipun itu dhaifah, itu ada orang Bani Tamim. Bani Tamim itu satu suku di Arab. Itu sowan Kanjeng Nabi, nimbali Kanjeng Nabi ngeten, ya Nabi Allah. Terus Nabi gujeng sambil tertawa Nabi ngendikan, ana Quraisyun, saya ini orang Quraisy. Nah, orang Quraisy itu diskusinya, logatnya, cara ngendikannya anti hamzah. Makanya terjadi kaidah fa Quraisyun lam tuhammis wa banu tamimin tuham. Sehingga orang Quraisy enggak suka baca huzuan tapi enggak suka baca huzuan tapi baca apa? Huzuan. Enggak suka baca kufuan tapi kufuan. Orang Quraisy enggak suka bilang ya Nabi Allah tapi ya Nabi Allah. Makanya terus masyhur dalam ilmu qiraah sabah fa Quraisyun lam tuhammis wa banu tamimin tuhammis. Jadi orang Quraisy suka apa enggak suka hamzah, orang Banu Tamim suka hamzah. Tapi itu menjadi barokah. Andai kan tidak ada qiraatun Nafi', maka kita tidak tahu kalau kufuan itu aslinya kufuan. Kita tidak pernah tahu kalau ya Nabi Allah dari ya Nabi Allah. Nah di sini hebatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Jibril mengajarkan satu model bacaan as'alullah ta'ala mu'afatah inna ummati la tutiku dzalik. Saya mohon sekali jangan seperti itu, umatku tidak akan mampu. Saknya falam azal astazidhu, saya minta pertambahan sampai menjadilah qiraah apa? Sab'ah. Karena ada beberapa daerah yang lafadz no hamzah itu tidak bisa. Apalagi hamzah model makhraj kudus, wis kangelan tenan muni a ora iso. Sampai gurune ustad, oh iki mlebu ya. Angel diterangno terus. Nah, sehingga hamzah ini huruf pantangan. Nah, karena hamzah itu makhrajnya berat, terus dimukhaffaf dengan cara mengganti dengan huruf sing tunasibul harokah. Ingkanat ba'dal fathah diganti alif amana. Normalnya ba'dad dhammah diganti wawu. Harusnya tidak yu'minu tapi yu'minu. Makanya ada qiraah yang yu'minu mu'minun. Nah, itu logikanya ngoten. Kowe durungokno wae paham ora. Makanya Imam Syafi'i masyhur ngendikan masokha minal hadis wa madzhabi. Asal hadis itu sahih maka itu mazhab saya. Contoh yang paling mudah itu begini, sampeyan tak warai ngaji fikih. Uyah kira uyah, ya uyahmu. Najis to. Najis. Ketika uyahmu sak titik itu di gelas, kemudian disori banyu sak gelas menjadi gelas penuh. Gelasnya ikut najis dah. Ikut karena enggak apa? Enggak dua kolah atau di bawah dua kolah. Terus ketika polpen ada uyohe sampean, terus kena tangannya sampean jadi najis tidak? Najis karena yang bersentuhan dengan najis pasti menjadi apa? Najis. Itu kaidah fikih. Jadi asal air itu tidak posisi warid, sing dijokno, saya ulang lagi. Kecuali air posisi dijokno, misalnya tangannya sampean kena uyo terus mbok gebyur banyu itu suci. Tapi kalau uyo itu di gelas, kemudian air itu dijokno tapi saat posisi dia apa? Di gelas itu najis semua. Poin intinya ngeten ae, sampean rungokno kok mengke sampean paham duduk perkara ini. Sesuatu yang kena najis itu pasti menjadi apa? Najis. Nah. Dan itu kaidah yang diakui semua ulama seluruh dunia. Tapi problemnya secara riwayat adalah kata Sayyidah Aisyah, saya sering roh imani dari bajunya Rasulullah. Saya ulang lagi.
kuntu ufarriku mani ya Rasulillah min sobi. Kulo sering ngeroi manine Nabi di bajunya Nabi. Kemudian Nabi sholat dan tidak membasuh baju itu. Singkat cerita, akhirnya mau tidak mau ulama seluruh dunia mujma'ah mengatakan mani itu suci. Sampeyan keyakinane mani suci apa najis? Suci. Nah, orang mani itu najis. Keyakinanmu mani suci apa? Suci. Bang. Ulama satunya darani mani itu suci. Nah, padahal ini nyulayani ku bedani teori kias jali. Mani ini kan keluar dari makhrajul bauli. Gelem ra gelem mani ku umpama suci lah itu kan keluar dari makhrajul bauli, tempat yang dipakai keluar kencing, air seni. Mani pasti keluar lewat situ. Logikanya kalau mani yang cair ini lewat sesuatu yang ada najis, logikanya akan kena najis. Dan itu Imam Syafi'i disoal. Masyhur itu perdebatan Imam Syafi'i sama ulama seangkatannya. Sampai beliau dimaki-maki. Laukanal mani yutahiron lakana fi makhrajihi ma yunajjisuhu. Kalau nganti apal tak biringan saiki. Saya ulang lagi ya. Laukanal mani yutahiron lakana fi makhrajihi ma yunajjisuhu. Kalaupun mani itu suci, toh nanti kalau keluar pasti tersentuh oleh sesuatu yang menajiskan karena dia harus keluar lewat makhrajul baul. Terus Imam Syafi'i marah besar tuh masyhur sampai Imam Syafi'i darani Nasirus Sunnah. Sudah saya katakan kita berfikih itu berdasar dawuh Nabi. Sing duwe Islam ku Nabi, nak muni Nabi ra muni najis kira sak cangkeman. Kok nganggo kias barang ku nak ana dawuh Nabi. Wong Nabi sing ngendikan kok ijek mbok kias. Napa kowe ape dadi nabi? Ya sudah seperti itu. Karena ya tadi an-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatum. Jadi dalam fikih sekalipun kalau Nabi sudah ngendikan itu kias jali, itu enggak ganggu. Makanya kemarin seperti perdebatan kiblat di Kemenak itu. Masjid-masjid mana diarahkan ke kiblat dibenarkan lagi karena enggak presisi, enggak persis. Itu ulama-ulama alim menentang karena kalau nurut tidak persis, Masjid Madinah itu madhep Mekah itu ya enggak persis. Rumah samu Masjid Demak tok sing ora persis. Masjid Madinah itu madhep kiblatnya itu enggak persis. Takokno wong sing ahli falak. Tapi kiblat itu ajarannya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ora kudu persis agar Nabi ngajari ngono ya ngono. Ora kudu persisan. Kira-kira malah di Islam kecangkeman. Maksud di Islam tenang gak kowe ribet. Karena tadi nak nuruti kias jali fikih, angger barang kena najis ya najis. Ya mau dalane uyah kan najis wong kena uyah mani lewat. Dalane uyah. Itu satu. Terus dari Imam Syafi'i kita harus menerima konsep Nabi kalau mani itu suci. Karena andekan tidak suci maka Sayyidah Aisyah harus mengumbah mani. Tapi nyatanya ndak. Dua, wong iku nak mani iku najis, kowe ya najis. Wong materine sangka najis. Jadi sing darani mani mau najis berarti wong iku ya najis. Mergo materine najis. Jadi panjang. Kemudian ada kaidah lagi misalnya dalam fikih. Min asbabin najsi itu al-mautu. Di antara sebab najis itu adalah kematian. Kita ulang fikih, ben ngerti fikih. Wong kok amen roe swarga neraka tak ulang fikih. Saiki sapi ku suci ta ora? Suci. Nak mati batang najis. Wedhus suci, nak mati batang najis. Itu fikih dan kita sepakat seperti itu. Maksudnya asal mati batang maksudnya bukan mati disembelih. Berarti min asbabin najsi adalah al-maut. Nah, sekarang berhubung manusa iku mati, misalnya Ruhin mati, Mustafa mati, Imam Malik ya darani najis. Padahal mayit ini nanti disolati, mulane wajib didusi cara filosofi Imam Malik. Nah, jadi yo mayit ini nanti disolati. Syaratnya wong salat iku suci ta ora? Suci. Lama karena mayit itu disolati maka harus suci. Karena ada sebab najis yaitu al-mautu, maka harus dimandikan, disucikan. Ya masuk akal. Mana kena mati, didusi ben sah, disolati. Nak orang didusi ya oleh disolati. Itu kan fikih yang jelimet. Ya sudah, harusnya kaidahnya seperti itu. Harusnya. Tapi ada satu kejadian di mana matinya orang syahid kata Nabi ora usah didusi. Padahal ada sebab najis yaitu kematian. Tapi Nabi yang ngendikan ya sami'na watona. Lalu suruh protes. Bedanya apa yang mati syahid sama ndak? Cek beda, cek ra beda. Wong Nabi sing duwe Islam bedakno ya pokoke samina. Harusnya orang yang mati syahid pun kena sebab najis yaitu mati.
Tapi wong Nabi ngendikan suci yo, suci. Lah itu disebut an-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim dalam semua konteks. Makanya masyhur ngendikan mulane ki aja ngaji fikih tok, kudu setengah apal Bukhari nek dadi ulama. Ben roh nak utekem iku kadang beda mek uteke Nabi. Dan sing kudu dibengkel ya utekem aja uteke Nabi ngono lho maksudnya. Lho Nabi ku unik lho. Lho kula niku mboten sombong, kula es kecelok cerdas. Iku kadang iku kagum tenan. Maksudnya iku apa ya? Logika nubuah itu beda sama logika utek-utek. Memang utekem wis kecampuran LSM barang malah kacau. Misalnya gini tak contohno. Mesti kowe iku keliru. Ya umpama bener mergo tak ulang asline ke keliru. Misalnya contohnya ngene, kula niku melarat misalnya. Melarat terus ketika proses melarat itu ditulung Mustafa, Ruhin, pokoke ditulung terus. Nanti aku sugih. Bareng aku sugih, aku nak di dhuwit tak kena Mas Abu. Ya saya ngerti dhuwit tak kena Mas Abu. Lah terus Ruhin mbek Mustafa ini kena pembisik-pembisik. Wah, Gus Bayu anti sejarah, anti masa lalu. Mau melarate mbek kita-kita kok bareng mapan ini abu. Meneh mapan terus digo wayah bareng malah cangkeme tok didi. Mergo ana kiai iku dhisik salami templek terus bareng wayah nyalip templek leren. Alasane wong nyata ora fitnah, nyata perkarane salam templek asem ae mangsa aku dienggo nggih pondok ta apa jebule dienggo wayah kene sing nyalami templek ra wayah kono. Ayo langsung dinten. Kejogeman ngono mbek aku kualat. Tapi ana kiai sing nasibe ngono. Ya kiai sing latihan nek sing papan atas iso ora. Nah, Nabi itu biasa seperti itu. Saya ulang lagi, Nabi itu seperti itu biasa. Ketika diprotes, logikanya kan gak masuk akal. Mestinya yang punya masa lalu sejarah luwih diwongno, mergo sing kanca kerja, kanca golekno dhuwit. Tapi Nabi ndak nak ngamal ning Mas Abu, sing loro iki dibarno. Wah, itu sahabat gak kuat akhirnya protes. Singkat cerita, itu yang masyhur itu tarikh. Nabi ketika miskin diusir dari Mekah sing rumat so, orang Ansor. Wah, dibiayai sak sahabate, sak muhajirin dibiayai kabeh wong Ansor. Tapi ketika Nabi mapan dan sudah Fathu Mekah, Mekah dikuasai Nabi. Itu kalau ada kelebihan uang atau kelebihan dikekno wong kafir Mekah, dikekno wong Mekah sing melarat-melarat sing utawa ora melarat tapi jaluk. Dikekno. Akhirnya orang-orang Ansor kan yang tentu yang enggak dewasa itu komplain. Kalau melarat sama kita anak sugih ning keluargane. Karena orang Mekah itu keluargane Nabi. Nabi dengar itu masyhur. Nabi dengar itu dan Nabi enggak tersinggung. Terus orang Ansor dikumpulkan semua, masyhur. Ternyata logika nubuah gini, wong Ansor ora biasa ngamal mbek Nabi. Ngamal itu mesti diganjar, ngamal, memberi, menolong. Ulang lagi, jenenge ngamal berarti memberi, menolong, mengamal. Keren gak? Keren, heroik. Pangkat sing wis heroik memberi iki terusno wae nganti mati. Lah nek kowe njaluk tak kei berarti kowe zaman ngamal njuk imbalan. Berarti pangkatmu ini heroik, saiki murahan, heroik, saiki arep-arep. Iku nubuwah wis ora ngarah wong diutek ngono agak Nabi. Akhirnya lho iki lho bar heroik kok turun pangkat tomak ngatok. Isin gak cara wong di selera. Lho wong sing di selera waras biasa nulung Nabi, kemudian pas Nabi wis fathu wis keren, wis sugih kepingine njaluk Nabi. Isin gak? Puluhan tahun dadi pahlawan, pas Nabi sepuh. Kowe ngem Nabi gak ileh, dhisik kan tau tak kei. Isin gak? Wong waras lho maksudnya iki bakas. Lah Nabi gak kepengin wong Ansor sing wis keren ngono iku dhe pangkat njaluk, saka ngekeki kok guri-guri dhe pangkat njaluk. Nuwangis wong Ansor, nuwangis sadar betapa otak mereka itu gak sebanding dengan nubuah. Wis sajongke sing biasa ngekeki biasa males terus wae nganti mati. Kowe apa ora isin imanem sing wis seneng Nabi saiki aku dadi nabi mbok jaluki. Berarti mbok konversi dadi materi. Kok ora isin wong sing mbok kekno aku iku kowe golek ridane Allah mbek Rasul toh ya ora tak nggo kepentingan pribadi nggo gawe masjid Nabawi, masjid Kuba macam-macam. Kok terus saiki aku sugih mbok jaluk meneh padahal sugihku kok Allah. Kon ngedekno Islam. Aku gedekno Islam ya tak kena Mekah-Mekah iku ben gelem Islam to, Islame sing mualaf iku dadi apik. Nangis. Radina billahi robba wa bil islami dina bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Radina qismatan terus masyhur. Mpun nabi kula ridho, mpun jangan atur piye mawon kula ridho. Ya, tapi wong saiki kan pikirane LSM kabeh. Ngrasa akrab ra dijak lunga tersinggung. Misalnya aku akrab ambek Ruhin.
Rugen melarat sarapan tak kei dhuwit tak kei misalnya. Bedino awor aku. Bar seminggu aku lunga Jakarta nggo Innova jek kosong. Kok ora tak pamiti. Kanca kok ngono. Wes bedino di rumah iku jek gak trimo nak wong Jawa. Kowe di kanca akrab melarat jek sugih iku kaya majikan. Lunga ra mbok jak tersinggung. Akhirnya kene kanca tapi ngeki alasan. Sepurane ya aku lunga tapi ra ajak aku mbek bojoku. Misale ra mbek bojoku sepurane ya aku kesusu. Mulane jari Imam Syafi'i, kanca top ku kanca sing ra perlu penjelasan. Nek perlu penjelasan ku gak kanca. Perkarane modale suudon. Lah iku ning Jawa niku hebat. Sing suudon ku dianggap cerdas. Iya ya akrab kok ditinggal. Dadi duet kebodohan itu biasa. Dadi misale mau sing melarat wong komplain, wong lunga ning Jakarta mobil kosong kok ora dijak. Lho ngene ku sing dukung akeh. Iya ya kanca kok ngono. Malah ngajak wong liya lagi kenal liya kok ngono. Dadi aneh wong Jawa. Cara akal nubuah, tapi cara akal ngene-ngene iki ya adone ngono. Lagi milih di akal nubuah be akal ngene-ngene iki. Ya milih akal ngene-ngene wong kowe ra nabi. Cuma tak terangno nabi ku beda carane. Kok kula cerita nabi ku beda. Dadi ora kena ditebak. Lha iku barokah maca hadis. Kowe roh nak cara berpikir nabi ku beda. Terus masuk akal, sakwise diangen-angene masuk akal. Ya tapi kan angel di akal. Terus contoh meneh. Nabi ku nek ana wong kok mulya banget. Itu jarang dikei itu. Jadi Nabi itu kan kancane jenengan. Kok rata mbokei sing iku Islam anyaran mbokei jare. Imane dekne ku iman sing kuat, mentale memberi Islam. Nah iki mentale lagi ingin mendapat dari Islam. Mulane tak kei ata'allafuhum alal Islam. Mulane ning zakat termasuk sing dikai adalah wal muallafati qulubuhum. Ora ono ning zakat kok lil ulama al amilin wal auliya al mukhlisin ora ono. Masa saiki ora ke salah kaprah malah ulama e zakat innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ono innamas shadaqatu lil ulama il amilina wal auliya il muqarrabin wasyuhada wassolihin ya ora ono. Iki kan orang-orang keren kudune dengan Islam memberi kok malah bola teh mendapat. Tapi ilmu koyo kula ni wis langka padahal mesti bener. Ora mungkin bener kan mesti mungkin kula mamun nerjemah apa sing didhawuhna Nabi teng hadis-hadis sahih. Itu nubuwah, beda cara berpikir Nabi itu beda. Terus kedua, Nabi itu punya kemampuan akal yang susah menerima nubuwah pun Nabi nerangno itu jadi gampang. Nah itu memang kemampuan disebut uti itu jawami al-kalim. Saya itu punya kemampuan memaksakan kebenaran ke otak manusia dari Nabi. Uti itu jawami al-kalim. Misalnya gini, itu masyhur, saya teruskan cerita tadi. Ketika Mekah itu sudah kebuka dan Nabi itu nyaman di Mekah, nyaman sekali karena memang kampung halaman. Kelihatan asik, ketemu misanan, minduan, ya pokoknya asik lah, happy. Orang-orang Ansar mulai khawatir. Dulu Nabi diusir dari Mekah kan karena lemah. Sekarang Mekah sudah dikuasai Nabi. Pasti Nabi nanti kerasan ke Mekah dan tidak mau kembali ke Medina. Terus kata Nabi, dengar itu ya gak tersinggung. Terus kalau ada uang, kelebihan ya dikasihkan misanan, minduan orang Mekah. Orang Medina gak dikasih sama sekali. Ketika itu dipergunjingkan, terus Nabi, dawe lucu Nabi. Dawe ringan nih. Jong. Delok wong-wong sing tak kei wedhus barak mulai nggo wedhus, sing seneng dhuwit tak kei dhuwit ya mulai, sing seneng unta tak kei unta ya mulai. Engko kowe mulai iku nggawa aku. Wa tarjiuna antum bi Rasulillah ila rihalikum. Atardona ayarji annasu bisyati wal ba'ir wa tarjiuna antum bi Rasulillah. Wong Mekah bar tak kei mulai, Terus kowe kok mulai nggawa aku mara Madinah. Kowe milih ndi nggawa wedhus mbek nggawa Rasulullah? Wah, gue milih gue jenengan pun mau kayak kabeh pun. Artinya apa? Akhirnya orang Ansor sadar bahwa mendapat Rasulullah itu enggak terbandingkan atau tertandingi oleh materi. Iku masyhur hadis itu. Atardona ayarji annasu bil syati wal ba'ir wa tarjiuna antum bi Rasulillah. Wong Mekah itu tak kei dhuwit mulai. Kowe mulai kok nggawa aku. Mulane Rasulullah akhirnya badhe Fatih Mekah kembali ke Medina. Wong Medina sewenang. Wis donya kekno Mekah Nabi. Penting kula untuk jenengan. Ini akal nubuwah. Lah cara akal LSM, cara akal sampean kan yang berjasa banyak ya nanti mendapat banyak. Meneh partai politik tambah kudu untuk akeh. Ngamal sithik kepen untuk akeh meneh ngamal akeh. Nah, teori seperti ini nubuwah ini diwaris Abu Bakar radhiyallahu anhu ketika beliau jadi khalifah. Kadang orang Islam anyaran itu sekretaris negara. Sing ahli Badrin sing suwi berjuang malah cara saiki mau RT, mau RW. Do protes, ya ana sing protes. Ini gimana? Jadi Abu Bakar, mulyane wong Badar iku wis mulya indawa. Dadi jabatan dunya iku wis ben dipek-pek wong sing rahi-rahi dunya. Itu nubuwah.
Sehingga orang biar terlatih dengan derajat di akhirat. Lah saiki gak Kang, wong dilatih derajat dunya. Misalnya ngeten contoh semaling gampang sing kula lakoni, wong kabeh wong saleh sak donya nglakoni. Kowe anggere bengi kan sujud. Paling gak salat isya lah, nak tahajud kita ora. Isya lah misalnya. Isya kan yo bengi, napa? Isya kan yo bengi. Ketika kita sujud, itu nikmat yang luar biasa. Dan itu kenangan terbaik kita saat di dunia. Sekali lagi itu kenangan terbaik kita saat di dunia. Kemudian ada negara maju kayak Amerika, Donald Trump ora tahu sujud. Kamu nggak pernah terlintas kalau mereka itu a'dhamu minna, lebih agung, lebih keren ketimbang kita. Karena kita sujud, mereka tidak sujud. Sehingga dengan cara berpikir seperti ini, kita nggak pernah terlintas mengatakan misalnya Singapura lebih baik ketimbang kita, orang kaya lebih baik ketimbang kita. Karena kita dari awal nganggap derajat akhirat itu segala-galanya, yaitu kita ditakdir menjadi orang yang sujud. Atau orang yang iman kepada Rasulullah SAW. Dengan cara berpikir seperti ini, kalau ahlu badrin itu sudah, ahlu badrin itu kan diapresiasi Allah lewat Quran, bahwa kamu pasti diridhoni Allah. Dengan status seperti itu, ning donya CRT, CRW, cek pengurus ranting wis gak terlintas tersiksa. Mereka yang sudah bangga dengan ahlu badrin, jangan kamu rayu. Melok perang kok jebul ketua RT, minimal kan pakil perdana menteri. Ojo latih ngono. Akhirat sing walal akhiratu khairul laka minal ula kok terus mbok latih ula. Misale kaya kula ngenten. Kula misale kecelok wong alim. Kok misale kula dadi RT ora tersinggung, meskipun lurahe ruhin. Cara kula biasa wae. Ben donya pek ngono. Barang donya pek wong kriting-kriting ben. Tapi kita ini ndak. Kita sekarang zaman akhir lucu. Tambah ngerasa soleh, tambah ngerasa kudu entuk akeh. Lho kok aneh wong soleh kok orientasine akhirat malah dunya. Dadi zaman akhir kok kacau. Tapi ya pantes kacau manjen zaman akhir. Enggak masalah manjen pantes kacau. Tapi kan lucu, kita ini katanya soleh, orientasinya akhirat, tapi nak dunya kudu entuk paling. Lalu solehmu atas nama apa? Ning dinggon wong soleh orientasinya akhirat. Masyhur dawuh wong soleh-soleh dhisik. Radina billahi kisman apa lana ilmun walil a'da imalun. Kita wis rido cek musuh-musuh kita di dunia akhirat lah, sementing kita untuk napa ilmu. Tapi sekarang enggak, orang itu dilatih mengkonversai kesolehan akhirat dengan mendapat dunia. Itu bahaya, ganggu kelangsungan Islam bahaya. Nanti orang itu enggak latihan ikhlas. Dicara kula ngeten iki. Kula nak kiai ini jenengan. Kok misalnya untuk salam template 200.000, mubalek sing ra kiai mu sangoni 2 juta, kalau ya ora tersinggung, wong barang dunya wae. Memang harus dilatih seperti itu. Kalau saya sudah nikmati mulang mari ridane Allah. Ya wis mulang mari ridane Allah. Cek entuk dunya cek ora wis seneng wong mulang mari entuk ridane Allah. Barang mulang wis suwi puluhan tahun krungono mubalek mau pidato 2 jam entuk 2 juta, grembang mestine ra aku. Lho iku lama opo? Iku duti PHK ya ngono. Nak wis ulama wis bangga mek mulang mari ridane Allah titik wis. Nak golek ridane Allah ya wis dunya dianggap sepele. Kudu dilatih. Aku nek ora ngomong tok lho ngene iki ora paham. Ajane aku ora seneng ngamuk. Tapi nek ora diamuk ora paham ya wajib ngamuk. Mulane Nabi Musa itu faraja Musa ila qaumi khutban apa? Asifah khutban itu marah besar. Kamu mati diterangno gak paham. Saiki ku kacau. Misale kowe Qur'anem fasih, makhratem fasih. Mbok mulang musala santrine loro. Ana ora pati fasih nggih TP iki gedhe, lewaris, wisudane gedhe entuk dhuwit akeh gremeng. Gak fasih kok dihormati. Lah kowe fasih golek ridane Allah apa golek dhuwit, golek dhuwit ngomong. Bareng kon ngomong gak pantes isin. Nah isin ora usah ngomong. Aneh-aneh. Kowe ikhlas kok ora menisan. Itu nubuah. Jadi nubuah itu kalau nikmati ikhlas itu luar biasa. Lah nek kowe wis derajate nubuah ngene iki, iku koyo sing disairno para sufi-sufi dhisik. Kula bolak-balik matur kok istilah kok no Habib Syah iku. Tapi itu nagamanya orang-orang dulu. Nika atas laula kaya zinatal wujudi ma toba aisi wala wujudi wala taron nam tu napa fi sholati wala ruku'i wala sujudi. Cara berpikirmu laula kaya zinatal wujudi. Andekan ndak kamu ya Rasulullah, maka ba'isi wala wujudi. Wujud saya itu ndak ada gunanya. Karena kita hidup kayak hewan, wae mangan-mangan, wae kawin-kawin. Baru kayak ajaran Nabi kita sujud ning Allah Subhanahu wa taala. Dan itu inti hidup ya sujud itu.
Lane wala taron nam tu fi sholati wala ruku'i wala sujudi. Dan andai kan ndak karena hidayat Rasulullah kita ndak pernah menikmati rukuk dan sujud. Jadi dulu lama itu nak sujud sampai diredaksana wala taron nam tu taron nam maknane nyanyi. Karena ajaranmu ya Rasulullah saya kalau sujud tuh nyanyi-nyanyi. Maksudnya nyanyi-nyanyi itu sangat menikmati. Saya gak wong do biasa sujud tapi ngeluh sari wangi ngene jujur rezeki ku angel kok enak wong-wong sing ora tau sujud. Berarti kamu menganggap sujud itu belum menganggap lebih nikmat ketimbang dunia dan seisinya. Padahal dawuh Nabi, somben nek ning akhirat jong kowe tahu sujud pisan, iku ngalang-alangi donya sak isine. Karena orang yang enggak pernah sujud di neraka, kamu pernah sujud di surga dan surga itu fasilitasnya jauh di atas dunia. Tapi kita sujud bolak-balik, traweh tok sujude ping pira? Ping 40, masa biyanter ngono. Ono ping 40 ono luwih. Kan tarawih iku 20 rakaat ya. 20 rakaat sujude piro? Pindho ya? 40. Iya. 40 tapi ratu maknina war. Bingung ngomong. Kula nak tarawih nang makmum, perkarane ana salah ben takok pangeran. Ha, sujud kok ngutang, kok cepete ngono. Lah imame cepet Gusti. Jarene makmum kok nanut imam. Mulane imame diburu sampeyan. Lah iya, cara fikih kan wajibu alal makmumi mutabaatul imam. Makmum wajib manut imam. Dadi sampeyan tak kok pengiran. Hak salat cepet ra tumanina. Imame Gusti. Kok kan wajib manut imam. Hari wae takut. Imam, kenapa kok cepet permintaan pasar? Bebas hisab. Lah imam sampai gitu ya karena tahu konsumennya mintanya seperti itu. Wong jajal suwi ya langgare sepi. Wong nomor ora trawe takok, sing cepet ndi. Ora kok sing apik di. Cepet di. Wong kula nate teng Lasem iku ana imam sepuh, lagi ape moro imaman Pak Fuad sing guri. Waduh, kok bayi ku suwi. Sing guri-guri langsung lho kecewa deh. Mestine imame ku rohen jebule wong sepuh. Wah, ojo pindah. Kula nganti saiki ora tau ngimami traweh. Perkara niku kula ora siap tanggung jawab dadi makmum. Cara aku nak kesuwen lah ya keberatan wis. Dadi wis muga-muga tampa pangeran ngono wis. Tapi sampean tak latih berpikir nubuwah nggih, kudu latihan Kang. Mun nang ngandel kula. Ning donya mampir ngombe, awak dhewe sedaya lengkas yo mati. Mung sale umur paling rata-rata 70. Bariku mati. Ketika kita mati, yang kita kenang di dunia itu hanya sujud karena itu perintahnya Allah wasjud waqtarib. Kita ini di dunia disuruh sujud, ora dikon sugih, ora dikon jabat kon sujud. Meskipun kamu enggak apa-apa, punya jabatan enggak apa-apa, punya uang enggak apa-apa, tapi perintah Allah itu disuruh sujud. Dan kita sujud. Soal sugih melarat itu biasa lah. Sing sugih ben sugih sing melarat dunia. Tapi identitas sejati kita disuruh hidup itu karena untuk sujud. Kita sudah sujud. Berarti punya nikmat yang untuk membeli surga. Kemudian setelah sujud yang dapat surga kamu ngeluh perkara rati sepeda motor, perkara ra sugih teko eleke ngono. Berarti sujud itu mung iso wala taron namtu fi sholati wala ruku'i wala sujudi. Lah itu nubuwah. Mane masyhur. Nabi nak lagi banyak problem. Iku Nabi mlebu metu takok Aisyah, "Kenapa ya Rasulullah? Bilal kok ora teko-teko Bilal?" Terus ketika Bilal azan. Nah, azan Bilal kalau mau azan notok Nabi untuk persiapan salat. Nangis Nabi seneng terus tanah waro wajhu. Tanah hakit atu samsun. Nabi terus kowe tok seneng, bar ketok sumpek diundang Bilal salat tuh seneng. Arifna ya Bilal, arif ngeke istirahat sira nak ingsun ya Bilal. Yo Bilal lang salat cepet aku kayak istirahat. Jadi Nabi itu nganggap salat itu istirahat. Mulane masyhur wa qurratu aini fi salat, ketenangan jiwaku itu saat salat. Umate ta lagi muangan ora kentong. Waduh. Ora kok yo syafaat iku piye. Ya tapi ora Nabi wis ben ngene iki. Tapi cek bedane kakean, Mas apa? Bedane iku kakean. Nabi itu nak nyifati sholat arihna ya Bilal, kasih aku istirahat. Nabi sebagai pemimpin besar kan ngadepi perang, ngadepi Yahudi, Nasrani, ada penggulingan, ada makar, ada orang munafik, sing ning ngarepe manis gurine bodoh itu kan tegangnya luar biasa, nak nuruti tegang. Tapi Nabi itu kalau tegang mlebu metu terus Bilal ora teko-teko. Bareng Bilal teko arihna ya Bilal terus soweneng.
Udah kalau sholat itu Nabi. Nyawaman ketok nyawaman. Saking nyamannya nak maca 200 ayat kaya. Wani ke makmum Nabi. Pinten? 200. Iku ana sahabat sing gambar, aku tahu jajal Nabi ku sholat takbir, tak tinggal mulai nyembelih wedhus, tak beleh, tak klulangi, tak masak, aku mangan balik Nabi cek rakaat pertama. Ya jajal. Dhisik kan ora ana jam tes-tesane ngono, wani iki. Mulane Nabi cara roh traweh model Wonokrama, model jejeran, model. Padahal Wonokrama wis apik. Wis standar. Wong roh traweh ndi Blitar. Wah. Padahal Wonokrama Kudus wis apik wis. Blitar piro? 2 menit. 7. Piye wis. Iku mate Nabi Sulaiman, yo ora mate Nabi Muhammad. Rumate Yusuf sapa sing tukang nggawa Raja Bilqis Asif bin Barkhia model kilat ya. Nah kula wonten yo raja iku piye karepe kiai iku piye. Tapi aja mbok kritik saiki wis ora. Sawise dikomentari wong akeh 7 menit. 7 menit 7 dibagi 20. Piro iku? Min piro iku? 7 dibagi 20 piro? 2 gak nganti, Kang. Hah? 7 dibagi kan 20 rakaat dibagi 7. Hah?